materi yang sudah dibawakan oleh kelompok 6 dengan tema pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD. Nah, yang pertama ada pengertian pendekatan pembelajaran. Namun sebelum kita masuk pada pengertian pendekatan pembelajaran, kita harus tahu dulu apa itu pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Sedangkan pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan terhadap terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teori tertentu atau landasan sikap dan persepsi guru terhadap bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Nah, yang kedua, pengertian pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS merupakan upaya untuk membelajarkan peserta didik dalam ilmu sosial, humaniora, dan masalah sosial kehidupan untuk mencapai yang efektif dan efisien. Kita akan masuk pada poin kita yang paling penting, yaitu pendekatan dalam pembelajaran IPS. Merujuk pada prinsip pembelajaran IPS bahwa pendekatan pembelajaran IPS baiknya menggunakan pendekatan yang bersifat CBSA dan PAICAM. Nah, pendekatan CBSA dapat diartikan sebagai anutan pembelajaran yang mengarah kepada pengoptimalisasian pelibatan intelektual emosional peserta didik dalam proses pembelajaran dengan pelibatan fisik peserta didik apabila diperlukan. Sedangkan PAICAM merupakan pembelajaran yang dirancangkan hendaknya dapat mengaktifkan peserta didik, mengembangkan kreativitas yang pada akhirnya efektif, akan tetapi menyenangkan bagi peserta didik itu sendiri. Nah, adapun pendekatan pembelajaran IPS antara lain yang pertama pendekatan lingkungan. Nah, dalam pendekatan lingkungan, IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan peserta didik untuk bermasyarakat. Nah, perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan fisik. Yang kedua ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep menekankan bahwa pemahaman konsep sangat mempengaruhi perilaku peserta didik. Konsep tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kerjasama, dan tanggung jawab merupakan konsep-konsep yang harus dipahami peserta didik, bukan sekedar diketahui atau dihafalkan. Yang ketiga ada pendekatan inquiry, merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Yang keempat ada pendekatan keterampilan proses yang bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan satu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Yang kelima ada pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah akan mengenalkan peserta didik pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Yang keenam ada pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini termasuk dalam jenis pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang dimana guru cenderung lebih aktif dibandingkan peserta didik dan metodenya cenderung monoton. Yang ketujuh ada pendekatan nilai. Pendekatan nilai dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi peserta didik dalam berperilaku di masyarakat, menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial. Yang kedelapan ada pendekatan komunikatif, mengutamakan efektivitas komunikasi guru dan peserta didik. Yang kesembilan ada pendekatan kesejahteraan. Pendekatan ini mengungkapkan peristiwa masa lalu yang bisa dijadikan contoh. Nah, yang ke-10 ada pendekatan tematik. Pendekatan ini dikembangkan untuk memberikan wawasan peserta didik yang komprehensif terhadap tema yang ditampilkan, misalnya tema lingkungan hidup. Yang ke-11 ada pendekatan CTL atau Contextual Teacher and Learning. Nah, pendekatan ini merupakan suatu model pembelajaran yang intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi peserta didik mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapan dalam kehidupan mereka. Yang ke-12 ada pendekatan berbasis proyek. Nah, pendekatan ini merupakan di mana peserta didik dalam proses belajar memecahkan suatu permasalahan menggunakan prosedur yang membutuhkan kemandirian dan suasana kerjasama yang tim yang solid. Yang ke-13 dan terakhir merupakan pendekatan continuum teaching, merupakan ramuan atau rakitan dari berbagai teori atau pandangan psikologi kognitif dan demogram neurologi yang jauh sebelumnya sudah ada. Sekian materi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Bye-bye.